Halo Leute, guten Morgen. Oke, hari ini kita belajar mengenai kata-kata yang sering digunakan pada aktivitas sehari-hari kayak slapen, tidur, terus ada frühstück, sarapan, ada mandi, ada joggen gitu. Ini macam-macam, ada masak juga, kuchen gitu. Lernen, spazieren gehen itu kayak jalan-jalan kaki gitu, zuvus gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman pakai Varen itu nggak jalan kaki dia gitu. Kalau jalan-jalan kaki dia pakainya Gehen gitu. Oke, football spielen, kegiatan-kegiatan kayak Inskafi Gehen kayak kemarin kita bahas, ada Freunde Treffen, bertemu dengan teman gitu. Itu penting banget ya. Kayak kita ketemulah sehari-hari, tapi semua kegiatan itu nggak seru kalau kita nggak tahu waktunya. Kadang kita kan ngatur waktu, kadang pagi, siang, sore gitu kan. Nah, teman-teman kalau nanya waktu gimana sih ke teman, ke keluarga gitu kan, bisa pakai we feel ur is as gitu, atau we feel ur is as gitu. Dan itu jawabnya juga simple sih, ada dua cara jawabnya. Yang pertama ada informal itu kita harus menggunakan for dan nah. Kalau for itu kurang, kalau nah itu lebih gitu. Jadi contoh as is viertel for dry, viertel itu seperempat, jadi kayak ini nih jam 3 kurang seperempat gitu. Atau teman juga bisa pakai nah, as is zin nah noin, jadi ini jam 9 lewat 10, dibacanya dari belakang gitu. Kalau official atau yang formal gimana sih Kak Friend? Kalau yang formal tuh ketiplek sama tulisannya. Contohnya 14 lewat 45. Jadi kita bacanya as is 14 apa? Kayak Virzin ur, ditaruh ur, jadi jam 14 ur, baru fun Virzi gitu ya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang possessive article tuh kayak ayahku, ibuku, kepemilikan gitu kan. Mein Vater, meine Mutter gitu. Kalau seandainya der pakai mein, tapi kalau seandainya dia di pakai meine gitu. Kalau dia nanti itu kan nominatif ya. Nanti kalau kalimatnya berupa akusatif dia akan berubah jadi mein jadi meinen gitu, karena der lainnya tetap sih, kalau das sama d-nya tetap gitu. Contohnya di atas ini ya ada possessive article untuk subjek. Nah, subjeknya apa saja, possessive artikelnya apa aja bisa dicek di sini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai modal verben. Nah, modal verben ini sebenarnya udah kita singgung di beberapa video sebelumnya. Kalau modal verben yang akan kita pelajari di capital phone ini ada müssen, ada können, ada wollen. Müssen itu harus gitu, können itu bisa, wollen itu ingin gitu. Jadi teman-teman tiga ini dulu aja. Nah, kayak di atas ini ya. Di atas ini ada 3 modal verben yang harus teman-teman tahu di capital phone level A1 gitu. Oke. Nanti coba teman-teman buat latihannya. Teman-teman kalau mau pakai juga ada telepon buat janji. Aku ingin buat janji, nanti teman-teman juga, atau aku ingin sebuah janji ya, kayak I had karena ein Termin gitu juga bisa. Itu sopan banget sih. Atau pakai yang sopan tapi ya biasa aja kan, ich bitte ein Termin haben gitu. Atau ich will, ini nggak sopan sih, nggak. Ich will einen Termin gitu ya. Jadi ini nggak sopan. Ya tapi bisa dipakai tapi nggak sopan. Oke, selanjutnya kalau teman-teman nanti mau baca ini bisa heute möchte ich, contohnya gini ya, heute möchte ich in die Stadt fahren, da kann ich will einkaufen, 8 Uhr kann ich nie kommen, da muss ich noch arbeiten. Jadi ini nih di sana tuh aku harus bekerja, masih harus bekerja gitu. Jam 8 aku tidak bisa datang. Jadi aku jam 8 nggak bisa datang. Kan ich nicht kommen, aku nggak bisa datang nih gitu kan. Karena aku harus bekerja gitu. Ya, kalimatnya gitu. Wir warten schon 10 Minuten Frau Motion gitu. Kita akan menunggu 10 menit ya. 10 menit ya gitu. Terus kalau seandainya untuk minta maaf ya, itu kayak Entschuldigung gitu kan, itu penting banget. Atau no einmal bitte, no einmal itu sekali lagi gitu. Kalau kita nggak dengar, sekali lagi dong, no einmal bitte gitu. Nah, tapi depannya pakai Entschuldigung gitu. Jadi kayak gitu untuk cara kalau kita nggak dengar secara jelas gitu ya. Memang kadang-kadang kita bingung juga sih, karena dalam bahasa Jerman itu banyak banget kata yang double makna, kayak wissen ya. Wissen nih, W-nya gede, wissen W-nya gede itu artinya ilmu pengetahuan atau knowledge gitu. Tapi kalau seandainya W-nya kecil itu tahu atau mengetahui gitu. Itu
beda huruf kapital aja udah beda makna gitu. Itu banyak banget kata-kata yang kayak gitu gitu kan. Banyak banget, aku juga heran kenapa bisa sebanyak itu gitu. Karena aku sampai bercanda sama frauku kan, apa ini ya, mereka kayak mager buat kata baru ya. Tapi tergantung konteks kalimatnya ya. Nanti ada beberapa sih kayak gegen multi makna, banyak sih yang multi makna gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di apa namanya, Google, ada di Google adalah banyak ya materi-materi tentang font, capital font ini. Tapi gambaran sekilas seperti itu ya, gambaran sekilas materinya seperti itu. Jadi teman-teman jangan terbebani, santai aja, chill gitu ya. Oke, terus nanti teman-teman aku cantumin deh di sini ya, ada kalimat menggunakan model verben gitu kan. Contoh rumusnya itu ada subjek, model verben, plus objek atau adjektif gitu, plus infinitif gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk kalimat pernyataan kayak once comes to common gitu kan. Dia pakai comes. One comes to common gitu kan. Kapan kamu datang? Kapan kamu bisa datang nih? One comes to common gitu kan. Ini harus tahu kalau kalian nanti janjian sama ini ya, punya acara, nanya ke orang gitu kan. Atau kalau teman-teman mau nanya nih gitu, apa yang ingin kalian beli contoh ya. Was wollt ihr kaufen? Apa yang ingin kalian beli gitu sih. Oke, mungkin itu aja contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri ya kalimatnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you di Capital Font karena videonya nggak bisa lama-lama ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you. Pokoknya untuk yang udah nonton, like, comment, share. Bye-bye.